Saya ingin ke Bang Doli terlebih dulu nih. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, request jatah kursi menteri untuk Partai Golkar. Ini apakah serius atau sebenarnya hanya berseloroh saja sih saat di depan kadernya? Pertama saya kira saya mau luruskan konteksnya ya. Kemarin di Bali itu adalah pertemuan internal. Temanya adalah kita mau bersilaturahim di bulan puasa, kumpul dengan ketua-ketua DPD, memanjatkan rasa syukur dengan perolehan hasil baik Pilpres maupun Pileg yang sudah dikerjakan oleh seluruh jajaran Partai Golkar pada tahun 2024, pemilu 2024 ini gitu. Nah, jadi dalam sambutan itu sebetulnya ya itu kan konsumsi internal ya. Jadi dengan hitung-hitungan kerja keras memberikan semangat kepada seluruh kader terutama di depan ketua DPD itu ya Pak Erlangga menyampaikan ya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Golkar ya wajar saja ya kalau kemudian Golkar mendapatkan sekian kursi gitu. Jadi jadi itu sifatnya bukan minta atau request gitu karena kami sadar, Pak Erlangga sadar betul bahwa dalam sistem presidensial ini kan dalam penyusunan kabinet itu hak prerogatifnya presiden ya. Dalam hal ini kalau misalnya besok diumumkan Pak Prabowo terpilih, ya tentu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Jadi jadi serta dan kemudian kan tadi juga harus diklarifikasi sama Pak Erlangga, memang belum pernah ada pembicaraan. Kami tahu bahwa saat ini waktunya belum tepat untuk membicarakan itu karena semua orang, kami pun termasuk Partai Golkar sedang menunggu besok tanggal 20 Maret ini hasilnya seperti apa. Oke, jadi sejauh ini masih dikatakan komunikasi internal begitu ya. Tapi kan karena Golkar masuk jadi 5 besar partai dan juga posisi elektoralnya yang berprestasi begitu ya di pemilu ini yang membuat Golkar pede akhirnya menyebutkan ada jatah sekian kursi untuk menteri. Iya, kan kami juga menganalisis ya, kemudian mengikuti perkembangan. Pertama bersyukur alhamdulillah Partai Golkar memperoleh kenaikan yang cukup signifikan di Pileg sekitar 2-3% dari tahun 2019 dan kemudian juga dalam Pilpres. Jadi kami menemukan angka ya kalau di pemilu-pemilu sebelumnya ya kontribusi warga Partai Golkar terhadap capres yang kita usung itu sekitar 60-63%, 60-65%. Nah, tapi di pemilu 14 Februari 2024 ini ya warga Partai Golkar yang memilih pasangan 02 itu sekitar 75-80%. Jadi cukup tinggi sebetulnya warga Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, jadi oleh karena itu tadi yang disampaikan dalam pertemuan itu, Pak Erlangga berterima kasih kepada seluruh jajaran partai karena kita sudah bekerja secara maksimal baik di Pileg dan maupun di Pilpres. Ya jadi ya untuk menyemangati teman-teman ini terus kan ya wajar lah kalau kemudian kita diberi apresiasi nanti oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, saya ingin tanya lagi ke Bang Doli nih. Jadi apakah sudah ada pembicaraan menteri semua atau wakil menteri jatahnya atau posisi apa yang ditargetkan Golkar untuk menteri? Jadi saya kira itu yang tahu adalah ketua-ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Apakah itu sudah dibicarakan atau tidak ya? Karena tadi saya katakan pertama itu adalah hak prerogatif presiden terpilih. Nah yang kedua memang saya kira Pak Prabowo juga paham dan ini sesuatu yang lazim terjadi ya karena memang dalam undang-undang kita itu kan diatur pasangan capres dan cawapres itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga kita tahu dalam beberapa kali Pilpres ini itu tidak pernah ada satu partai politik tunggal yang kemudian mencalonkan capres atau cawapres. Jadi selalu ada gabungan partai politik. Nah, saya kira tentu dalam penyusunan kabinet itu presiden terpilih akan membicarakan atau mendiskusikannya dengan ketua-ketua partai politik ini, baik itu secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin saja sudah pernah ada pembicaraan antara ketua-ketua partai politik ini dengan Pak Prabowo
yang tahu itu adalah ketua umum partai politik dan Pak Prabowo sendiri.